Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang breaking news, yakni Kylian Mbappe yang telah mengumumkan secara resmi bahwa dia akan meninggalkan Paris Saint-Germain di akhir musim ini setelah sekitar 7 tahun membela klub asal Prancis tersebut. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 906.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu seperti yang selalu saya tegaskan, bahwa sekali saya netral teman-teman, maka saya akan tetap netral. Anyway, ini bukanlah berita yang mengejutkan bagi saya, karena sebelumnya juga telah diberitakan bahwa Kylian Mbappe akan meninggalkan Paris Saint-Germain di akhir musim ini. Tapi ya sekarang sudah pasti ketika Kylian Mbappe sendiri yang menyatakan bahwa ini adalah musim terakhirnya di Paris Saint-Germain. Dan memang sebelumnya berkembang berita ya bahwa Kylian Mbappe akan gabung dengan Real Madrid, walaupun belum ada pengumuman secara resmi, baik dari Kylian Mbappe sendiri ataupun dari kubu Real Madrid. Tapi memang kemungkinan besar Kylian Mbappe akan gabung dengan klub asal Spanyol tersebut. Namun kan tentu muncul pertanyaan, apakah Kylian Mbappe ini akan bisa menyatu secara permainan dengan Vinicius Junior, Rodrigo, dan juga tentunya Jude Bellingham, yang sebelumnya juga pernah saya bahas di Bola Bung Binder kan. Saya agak khawatir teman-teman, jika Kylian Mbappe ini gabung ke Real Madrid, yang saya takut bisa saja dia mengganggu keharmonisan di ruang ganti. Karena kita tahu tidak mudah juga untuk bisa mengatur Kylian Mbappe, yang di usia mudanya telah berhasil membawa tim nasionalnya Prancis menjadi juara dunia kan pada tahun 2018 lalu. Bahkan di Piala Dunia terakhir pada tahun 2022, dia berhasil lagi membawa Prancis lolos ke babak final dari Piala Dunia dan hampir juga menjadi juara kan, kalahnya juga melalui adu penalti. Dan saya masih ingat ketika Kylian Mbappe itu bersama Messi dan juga Neymar berada di satu tim kan di Paris Saint-Germain, juga tidak mudah bagi dia untuk bekerja sama dengan Messi dan juga dengan Neymar. Gak gampang loh pemain ini diatur. Nah, beruntungnya bagi Real Madrid bahwa pelatih dari Real Madrid untuk saat ini atau sampai musim depan masih Carlo Ancelotti. Dan Carlo yang kita tahu pintar berkomunikasi dengan para pemain, punya hubungan yang baik dengan para pemain, bahkan para pemain semuanya respect kepada Carlo Ancelotti. Maka itu tampak kesatuan di antara para pemain Madrid itu begitu baik, sehingga ketika mereka mengalami kesulitan di atas lapangan, selalu saja para pemain Real Madrid bisa mencari jalan keluar. Nah, kembali kepada Kylian Mbappe ya, tentu ini adalah kabar yang kita tunggu-tunggu kan. Ada pernyataan secara resmi dari Mbappe. Dan sekarang tentu dia akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Dan jika dia gabung ke Real Madrid, yang kemungkinan besar dia akan gabung ke Real Madrid, karena kan kita harus menunggu ya pernyataan secara resmi ya dari Real Madrid nanti ya, yang rumornya nih bahwa kemungkinan nanti setelah partai final Liga Champions baru nanti akan ada pengumuman dari pihak Real Madrid tentang Kylian Mbappe. Ya, jadi jika Real Madrid berhasil mendapatkan Kylian Mbappe, artinya Florentino Perez telah melakukan tugasnya dengan baik untuk bisa menggait salah satu pemain terbaik di dunia saat ini secara gratis. Ya betul teman-teman, karena kontrak dari Kylian Mbappe akan berakhir di akhir musim ini. Dan saya masih ingat, jika saya tidak salah tahun lalu, presiden dari Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi ya kalau nggak salah itu namanya ya, menyatakan bahwa tidak mungkin Kylian Mbappe itu akan meninggalkan Paris Saint-Germain secara gratis. Ternyata dia harus menelan ludahnya sendiri. Ya dong, karena sekarang Kylian Mbappe akan meninggalkan Paris Saint-Germain secara gratis. Free transfer. Dan jika Madrid berhasil mendapatkannya, ya tentu kita perlu memberikan dua acungan jempol kepada Opa Perez. Dan Opa Perez, yang kita tahu dari track recordnya, selalu bisa mendapatkan pemain yang dia incar. Mulai dari Luis Figo pada saat itu. Betul kan teman-teman? Ada juga Zinedine Zidane. Ada juga Ronaldo R9. Kemudian ada juga Ronaldo CR7. Jadi jika Kylian Mbappe ini gabung ke Real Madrid, pertama yang saya khawatirkan, jangan sampai dia mengganggu keharmonisan dari ruang ganti.
Karena dia akan berada di satu tim bersama Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham, Toni Kroos, Tchouaméni, Camavinga yang kita tahu juga telah berhasil mempersembahkan gelar juara bagi Madrid. Betul kan, Jude Bellingham memang belum tahu nih Liga Champions bisa juara atau enggak bersama Madrid kan. Nanti kan lawannya Dortmund, tapi La Liga sudah berhasil. Jude Bellingham bahkan top skor dari Real Madrid. Vinicius Junior kita tahu nih sekarang ini dialah pemain bintangnya dari Real Madrid. Walaupun ya Madrid kita tahulah permainannya kolektif, tapi kan ya bola lebih sering diberikan kepada Vinicius dan kita tahulah skill dia memang luar biasa ya. Dan dia sekarang telah berkembang menjadi pemain yang sangat penting bagi Real Madrid. Belum lagi ada Rodrigo. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang akan tersingkir? Nah, karena sekarang ini kan formasi dari Real Madrid adalah 4-3-1-2. Jude Bellingham ini bermain sebagai second striker. Dan di depan, walaupun tidak ada striker murni, tapi yang bermain adalah Rodrigo bersama Vinicius Junior. Nah, Mbappe ini kan ketika bermain di Prancis ataupun bermain di Paris Saint-Germain kan bisa bermain di flank, di sektor penyerang sayap sebelah kiri atau sebagai striker. Nah, di Paris Saint-Germain musim ini dia sempat juga bermain sebagai striker, tapi dia juga sempat bermain sebagai penyerang sayap sebelah kiri. Nah, penyerang sayap sebelah kiri itu sebetulnya kan posisi dari Vinicius Junior. Walaupun formasi dari Madrid musim ini adalah 4-3-1-2, tapi kita tahu Vinicius selalu melakukan pergerakan itu dari sebelah kiri. Nah, ini artinya kembali tugas dari Carlo Ancelotti, tapi feeling saya kemungkinan besar Kylian Mbappe akan bermain sebagai striker atau pemain nomor 9. Kemungkinan besar. Dan kita tahulah Kylian Mbappe kan adalah pemain yang selalu bergerak secara mobile. Saya gak yakin bahwa Kylian Mbappe akan bisa menggeser posisi dari Vinicius Junior karena itu yang bisa mengganggu pergerakan atau permainan dari Vinicius Junior. Karena Vinicius ini tampak sangat berbahaya ketika dia melakukan pergerakan dari flank. Dan bedanya Vinicius dengan Mbappe adalah bahwa Mbappe jauh lebih baik ketika dia bergerak dengan bola, ketika dia melakukan akselerasi dengan bola. Tapi Vinicius lebih baik ketika dia menerima umpan terobosan dan dia berlari mengejar umpan terobosan tersebut. Jadi ini dua karakter permainan yang berbeda. Jadi feeling saya, ini kan feeling saya, mungkin juga saya salah. Dan jika, saya ulangi lagi, jika Mbappe jadi gabung ke Madrid, karena ya sekarang ini saya juga tidak bisa mengatakan pasti, walaupun memang kemungkinan besar dia akan gabung dengan Madrid dan dia akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Madrid, bahkan melebihi Vinicius Junior dan juga Jude Bellingham. Ya, jika dia gabung ke Madrid, nah ini artinya kemungkinan formasi dari Madrid akan kembali ke formasi 4-3-3. Jadi kemungkinan Vinicius bermain di kiri, Mbappe di tengah, di kanan Rodrigo bisa bermain. Nah, artinya Jude Bellingham akan bermain di tengah. Nah, which means antara Tchouaméni ataupun Camavinga akan tersingkir karena feeling saya Valverde akan tetap dimainkan. Valverde adalah pekerja keras di lini tengah Madrid dan Madrid perlu atau butuh pemain seperti Valverde yang bisa naik turun sama bagusnya. Kalau enggak, lini pertahanan dari Madrid akan terekspos. Dan Valverde juga jangan salah bisa juga bermain di sektor sayap sebelah kanan. Beberapa kali juga 2 musim lalu kalau nggak salah dia bermain di sektor penyerang sayap sebelah kanan. Belum lagi ada Lucas Vazquez yang juga bisa bermain sebagai fullback sebelah kanan. Jadi Kylian Mbappe ini nanti akan menjadi strike force yang mengerikan bersama Vinicius Junior dan juga Rodrigo jika dia bisa menyatu secara permainan. Karena saya masih ingat kan, seperti yang tadi saya katakan, ketika dia satu tim bersama Messi dan Neymar saja ya, walaupun kita lihat ya di atas lapangan gak ada masalah, tapi ya pastilah di belakang layar ada sesuatu ya. Apalagi Kylian Mbappe ini kan yang sebetulnya dianggap sebagai bintangnya di Paris Saint-Germain. Tapi aneh juga loh, dengan Messi dan Neymar saja Paris Saint-Germain gak bisa juara Liga Champions, kan lucu juga. Nah, sepertinya memang Kylian Mbappe harus gabung ke Madrid untuk bisa menjadi juara Liga Champions. Tapi saya masih ingat Cristiano Ronaldo pernah mengatakan, jika Mbappe gabung ke Madrid, maka tidak akan ada tim yang bisa menghentikan Madrid dalam urusan mencetak gol. Karena kemungkinan besar Madrid akan kembali ke masa ketika Madrid itu diperkuat oleh trio BBC. Yang pada saat itu saya ingat Madrid mencetak banyak sekali gol per musim. Saya lupa, kalau nggak salah sempat melebihi 100 gol juga ya per musimnya. Nah, artinya ya kita menunggu saja teman-teman nanti kepastian Kylian Mbappe gabung dengan Madrid, dan tentu ini adalah terobosan dilakukan oleh Opa Perez, luar biasa. Presiden klub dari Real Madrid ini ya, dia bisa bermanuver dan dia bisa mendapatkan Kylian Mbappe dengan bersabar. Dan kita tahu sebelumnya juga Mbappe ya yang katanya akan meninggalkan Paris Saint-Germain, kemudian dia perpanjang kontrak dan ternyata Opa Perez juga tidak marah ya kepada dia ya, karena kan akhirnya dia tetap mengincar Kylian Mbappe. Jadi kita tunggu saja teman-teman pengumuman secara resmi dari Real Madrid tentang Kylian Mbappe yang gabung ke Madrid. Tapi tentu ini adalah terobosan yang luar biasa dan akan menjadi salah satu rekrutan yang akan menghebohkan ya. Karena kita tahu banyak juga yang mengincar Kylian Mbappe. Bahkan rumornya ada Real Madrid juga yang ingin Kylian Mbappe. Real Madrid, Liverpool yang ingin Kylian Mbappe juga. Dan
Ya, tentu Kylian Mbappe walaupun pindah secara free, tapi nanti akan ada yang namanya signing fee. Jadi ketika dia nanti tanda tangan kontrak, ya akan ada sejumlah nilai uang lah yang akan diberikan, sejumlah uang yang akan diberikan kepada Kylian Mbappe, dan itu wajar saja. Belum lagi nanti tentang rights ya, atau hak komersial dari Kylian Mbappe yang mungkin juga sebagian akan diberikan kepada Kylian Mbappe. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Seperti yang selalu dikatakan oleh Fabrizio Romano, here we go. Kita tunggu saja here we go-nya. Feeling saya, 1 hari atau 2 hari setelah Champions League Final, atau mungkin juga nanti Madrid akan membuat kejutan sebelum Champions League Final, mereka akan mengumumkan secara resmi Kylian Mbappe gabung ke Madrid, atau mungkin juga nanti akan ada drama lagi, tiba-tiba Madrid gagal mendapatkan Mbappe dan Mbappe pindah ke klub lain. Walaupun rumornya yang saya baca nih, atau saya dengar, bahwa Mbappe sebetulnya sudah menandatangani prakontrak dengan Madrid pada bulan Februari lalu. No hate, no politics, only football. Tunggu. Kalian juga komentar di kolom komentar. Apakah Mbappe akan langsung nyetel di Madrid, atau mungkin Mbappe akan mengganggu keharmonisan di ruang ganti Madrid? No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.